selamat malam. Di samping saya sudah ada Ibu Aini Karta Atmaja, Ibu. Dan sebelahnya ada Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Jo Hairuman. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Oke, kita sedikit ngobrol-ngobrol santai, Bu, ya, Pak, ya. Iya. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama mungkin saya mohon izin kepada Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, ya, Pak. Hadir di sini dalam acara rangka apa, Pak? Simbol silaturahim. Karena ini komunitas yang luar biasa, Pena pendukung Nusantara, selalu hadir di banyak acara kemanusiaan. Di sana paling depan hadir, tentunya kita apresiasi dan mudah-mudahan dengan kehadiran kami langsung bermuara cepat langsung dengan Indonesia bisa terjalin seperti itu sinergi dalam program kerja Pena Sajen Kota Bekasi. Langsung saja nih, Pak. Saya ingin menanyakan langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Bekasi terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 nih, Pak? Iya, memang luar biasa. Pandemi ini hanya berimplikasi kepada kesehatan, tapi juga seluruh aspek termasuk ekonomi, di mana penurunan pendapatan pekerja, hilangnya pekerjaan yang menyebabkan imbas ke semua aspek. Nah, dalam kaitan dengan ekonomi ini, kita memberikan apresiasi, kayaknya memang ketahanan masyarakat yang hari ini itu di tempat hingga upah, sehingga berimplikasi kepada penurunan pendapatan mereka. Dan hari ini kita melihat peluang paling besar untuk mengatasi ekonomi kita adalah penumbuhan UMKM. Kebangkitan UMKM itu akan berimplikasi langsung dengan mencegah muncul krisisnya sosial di tengah-tengah masyarakat kita. UMKM ini di awal merupakan backbone gitu ya, dan pandemi mereka paling terkena dampaknya. Nah, tanpa adanya perlindungan, pemberdayaan, pembangkitan kemampuan UMKM, kita khawatir ini krisis sosial ini akan tumbuh atau berkembang sehingga menciptakan masalah baru di tengah masyarakat kita. Nah, di Kota Bekasi selain tentunya dari nasional ada beberapa bantuan langsung yang muncul dalam kaitan dengan bantuan untuk UMKM. Nah, di Kota Bekasi kita sesungguhnya berupaya untuk memfasilitasi produk UMKM ini agar bisa dihadirkan di beberapa bazar, di beberapa mall gitu ya. Tapi memang perlu ada sinkronisasi kerjasama dengan termasuk Pena, karena Pena termasuk salah satu daripada lembaga-lembaga yang baru tumbuh gitu ya, yang memang memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM. Nah, di bawah naungan beberapa institusi lainnya, ada Pena, ada Pepes gitu ya. Ada juga yang dibina langsung oleh IPMI gitu. Nah, berbagai UMKM ini memang harusnya terkoneksi dengan baik sehingga ada sinergitas antar berbagai lembaga lalu difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga produk yang mereka lahirkan, yang mereka tampilkan itu bisa dipasarkan secara langsung sekaligus dikenal oleh masyarakat. Karena memang dengan adanya pandemi ini, maka peluang paling besar adalah menumbuhkan ekonomi lokal. Karena kita kan tidak banyak keluar gitu ya. Sekalipun tentunya bisa menggunakan digital, tapi masalah kita nggak semuanya bergerak ke sana. Nah, pemberdayaan ekonomi lokal ini dengan memperbanyak tempat-tempat untuk memasarkan produk UMKM itu menjadi salah satu poin penting untuk bisa menumbuhkan ekonomi kita. Dan satu lagi, Pak ya. Ya. Kan sekarang ini di Bekasi sudah banyak tempat-tempat wisata baru ya, Pak. Tempat-tempat wisata lokal di Bekasi. Bagaimana cara Pemkot untuk menarik agar mengangkat lebih terkenal lagi, lebih luar biasa lagi, lebih banyak peminat lagi di masa pandemi ke tempat-tempat rekreasi yang baru-baru ini banyak di beberapa tempat di Kota Bekasi, Pak. Iya, memang kalau kita lihat dari titik wisata yang baru masih didominasi oleh munculnya pusat perbelanjaan, mall gitu ya. Sementara wisata alam memang sangat sedikit. Salah satunya ada di Cirus Peragi itu ya, Parigi juga salah satu, ada lagi hutan bambu sebagainya. Namun memang perlu ada pembinaan dari dinas terkait agar tempat-tempat tersebut
itu tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan, tapi juga didukung oleh sarana-prasarana. Karena sarana-prasarana ini pasti menjadi kendala utama. Keberadaan WC, tempat jual untuk souvenir gitu ya. Sekaligus sebagai memaparkan di portal ataupun di media wisata kita, di mana kita punya pocket ataupun portofolio wisata sehingga orang yang masuk ke Kota Bekasi mengetahui di mana saja titik wisata yang bisa kita ini kan ya, kelihatan promosi itu ditampilkan. Nah, mudah-mudahan Kota Bekasi bisa menggunakan instrumen baru yaitu digital ini, digitalisasi untuk promosi bisa dilakukan sehingga bisa menjangkau berbagai tempat dengan menggunakan media-media baru. Mungkin itu kali poin utamanya. Terima kasih Pak Aidan. Langsung ini untuk Ibu Aini Bu ya, Ketua DPRD Kota Jawa Barat. Ya, nggak apa-apa Bu. Karena kita udah protokoler semua yang ada di sini, alhamdulillah. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana sih Bu langkah dari Pena 45 ya untuk membantu masyarakat pelaku UMKM di masa pandemi sekarang ini. Kedua udah diambil duitnya sama ibu ya. Kebetulan kita punya hampir 200 binaan UMKM di Pena 45 khususnya di kota Bekasi, dan alhamdulillah yang tadinya mereka belum mandiri tapi kita berikan pelatihan informasi dari dinas UMKM. Ada juga yang belum punya kaki dan izin-izin lainnya, semua sudah dibina, sudah diberikan bagaimana caranya mereka punya izin agar bisa menjual produknya. Lalu juga ada dari program pemerintah yang pendanaan yang untuk UMKM yang dari 2,4 sekarang menjadi 1,2 alhamdulillah. Sekarang binaan kita juga sudah dapat. Terima kasih juga untuk pemerintah yang sudah diberikan insentif untuk pelaku UMKM. Jadi langkah-langkah itu dulu yang kita lihatkan kepada mereka agar produk-produk mereka bisa dijual di pasaran. Dan kalau boleh tahu nih Bu, dalam acara buka bersama ini banyak sekali saya lihat tokoh politik, tokoh pengusaha, dan tokoh-tokoh di Kota Bekasi, bahkan tokoh-tokoh besar di Indonesia yang hadir di sini. Tujuan dari diadakannya silaturahmi buka bersama ini apa Bu? Kami organisasi yang mungkin ada sedikit berbeda ya. Kami lebih mengedepankan edukasi intelektual dan kerja. Walaupun kami pelaku memberdayakan UMKM, kita juga memberdayakan pendidikan, kita juga ada program-program pendidikan, bahkan ada program-program sosial budaya. Selain itu juga kan ada kita menyoroti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak populer ya. Ada banyak, itu kita sikapi. Jadi kita membuka dari semua lini, dari pelaku ekonomi kerakyatan, sosial budaya, juga melambangkan wajah gitu. para tokoh ormas dari berbagai segi ya. Dan kami juga melakukan konsolidasi dengan legislatif dan legislasi. Jadi saya pengen Pena 45 ini bisa membawa, bisa merekatkan, bisa bersinergi dengan semua kalangan gitu. Karena ya kita tahu sendiri kondisi saat ini masyarakat tetap pecah ya. Kematisan juga terpecah. Kami ingin, walaupun kami kecil, tapi kami ingin Pena ini menjadi suatu badan, suatu organisasi yang bisa merekatkan seluruh elemen masyarakat dalam satu kesatuan dalam budaya negara Republik Indonesia, dan kami ingin semua bisa bersinergi gitu. Belum besar memang di Kota Bekasi, tapi dari hal kecil kita akan lebih besar. Oh, yang udah ditaruh kan belum? Terima kasih Bu Aini. Oke, assalamualaikum Ibu, selamat malam. Di samping saya sudah ada Ibu Aini Karta Atmaja, Ibu. Selamat malam. Dan sebelahnya ada Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Jo Hairuman. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mas. Ya. Oke, kita sedikit ngobrol-ngobrol santai Bu ya Pak ya. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama mungkin saya mohon izin kepada Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi ya Pak.
hadir di sini dalam acara rangka apa, Pak? Simbol silaturahim, karena ini komunitas yang luar biasa. Pena pendukung Nusantara selalu hadir di banyak acara kemanusiaan. Itu di sana paling depan hadir, tentunya kita apresiasi dan mudah-mudahan dengan kehadiran kami langsung bermuara cepat langsung dengan kemanusiaan itu terjalin seperti itu sinergis dalam program kerja Kementerian saja yang Kota Bekasi. Langsung saja nih Pak, saya ingin menanyakan langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Bekasi terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 nih Pak? Iya, memang luar biasa. Pandemi ini tidak hanya berimplikasi kepada kesehatan, tapi juga seluruh aspek termasuk ekonomi, di mana penurunan pendapatan dari para pekerja, hilangnya pekerjaan yang menyebabkan imbas ke semua aspek. Nah, dalam kaitan dengan ekonomi ini, kita memberikan apresiasi, kayaknya memang ketahanan masyarakat yang hari ini itu di tempat hingga rupa, sehingga berimplikasi kepada penurunan pendapatan mereka. Dan hari ini kita melihat peluang paling besar untuk mengatasi ekonomi kita adalah penumbuhan UMKM. Kebangkitan UMKM itu akan berimplikasi langsung dengan mencegah muncul krisisnya sosial di tengah-tengah masyarakat kita. UMKM ini di awal merupakan backbone gitu ya, dan pandemi mereka paling terkena dampaknya. Nah, tanpa adanya perlindungan, pemberdayaan, pembangkitan kemampuan UMKM, kita khawatir ini krisis sosial ini akan tumbuh dan berkembang sehingga menciptakan masalah-masalah baru di tengah masyarakat kita. Nah, di Kota Bekasi selain tentunya dari nasional ada beberapa bantuan langsung yang muncul dalam kaitan dengan bantuan untuk UMKM. Nah, di Kota Bekasi kita sesungguhnya berupaya untuk memfasilitasi produk UMKM ini agar bisa dihadirkan di beberapa bazar, di beberapa mall gitu ya. Tapi memang perlu ada sinkronisasi kerjasama dengan termasuk Pena, karena Pena termasuk salah satu daripada lembaga-lembaga yang baru tumbuh gitu ya, yang memang memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM. Nah, di bawah naungan beberapa institusi lainnya, ada Pena, ada Pepes gitu ya. Ada juga yang dibina langsung oleh IPEMI gitu. Nah, berbagai UMKM ini memang harusnya terkoneksi dengan baik sehingga ada sinergitas antar berbagai lembaga lalu difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga produk yang mereka lahirkan, yang mereka tampilkan itu bisa dipasarkan secara langsung sekaligus dikenal oleh masyarakat. Karena memang dengan adanya pandemi ini, maka peluang paling besar adalah menunjukkan ekonomi lokal. Karena kita kan tidak banyak keluar gitu ya. Sekalipun tentunya bisa menggunakan digital, tapi masalah kita nggak semuanya bergerak ke sana. Nah, pemberdayaan ekonomi lokal ini dengan memperbanyak tempat-tempat untuk memasarkan produk UMKM itu menjadi salah satu poin penting untuk bisa menumbuhkan ekonomi kita. Dan satu lagi Pak ya, kan sekarang ini di Bekasi sudah banyak tempat-tempat menyiapkan kadernya di Pilkada 2024 dan Pilpres 2024, maka legislatif dan prioritas pertama yang harus disiapkan oleh kader-kader untuk bisa ikut memberikan kontribusi yang lebih besar lagi ke masyarakat. Oke, terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Oke, demikianlah wawancara kita dengan ada Bapak Purnawirawan Irjen Taufik dari Ketua Harian Pena Pusat dan Bu Aini Kartaatmadja Ketua DPD Pena Jawa Barat, dan juga ada Bapak Hadi dari Indobarometer. Dari Bekasi Jawa Barat, saya Dona Kumbara, iLove News.